pagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Allah yang telah membebaskan kita dari belenggu dosa dan mengkuduskan kita menghampiri tahtanya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalanya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita pujikan lagu Awan Kemuliaan. Ibadah Minggu Prapaskah ketiga ini kita mulai dengan pengakuan bersama. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera
dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, menyertai saudara semuanya. Amin. Dan saudara juga. Amin. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-36. Amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kita boleh memasuki Minggu Prapaskah yang ketiga. Dan lewat ibadah Minggu Prapaskah, sepanjang Minggu Prapaskah, kita akan diingatkan tentang kasih yang besar. Kristus yang mati dan lewat kebangkitannya memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya dari hukuman dosa dan hukuman maut. Sehingga kuasa dosa tidak lagi mempengaruhi akan kehidupan setiap kita. Dan karena itu kita diajak bersama-sama untuk hidup di dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Kita harus memiliki persekutuan yang intim kepada Kristus sehingga kita benar-benar akan menjadi orang-orang yang dimerdekakan Kristus. Dan ketika kita memiliki keintiman yang khusus, maka tidak berhenti sampai di situ. Sebagai orang yang percaya, kita diajak bersama-sama untuk melayani seorang akan yang lain. Biar ini menjadi semangat bagi kita sepanjang pekan ini untuk menghidupi firman yang akan kita renungkan bersama-sama di Minggu Prapaskah yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Berkat yang besar Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Segala dosa dan pelanggaran kita diampuni lewat kematiannya di kayu salib. Kita dimerdekakan dari belenggu dosa dan dari hukuman maut. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Kita akan pujikan lagu dari PPR 1 nomor 166. Kurnia yang indah penuh berkat. Dari
Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membawa segala pergumulan dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Tuhan Maha Kasih, kasihanilah kami umat-Mu yang berdosa ini. Kami tidak dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan sehari, bahkan kadang meminta kepadamu untuk memuaskan kedagingan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Saudara-saudara, dengarlah berita anugerah pengampunan bagi kita. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 yang menyatakan demikian. Tetapi jika kita hidup dalam terang sama seperti Dia ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Berdasarkan ayat tersebut, mari kita memberitakan bahwa pengampunan dosa telah dianugerahkan bagi kita semua yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Tuhan tahu persis siapa kita satu persatu. Tidak ada yang tersembunyi, sebab segala sesuatu terbuka di hadapannya. Inilah kami Tuhan, yang selalu merasakan haus hadirat-Mu memenuhi hidup kami. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan persiapkan dengan mengujikan satu pujian pribadi yang mengenal hati. Aliansu
kami terus merindukan kami boleh tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kehidupan kami. Dengan demikian Roh Kudus-Mu yang terus akan memimpin dan menuntun setiap langkah dan perjalanan kehidupan setiap kami. Kami membutuhkan asupan makanan rohani lewat sabda kebenaran firman-Mu, agar terus hati kami dimurnikan, langkah kami menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu, dan kami siap untuk berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan setiap kami dan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kami. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan oleh benih kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mendapat berkat atau anugerah yang tidak kita bisa jangkau, kita beli, kita peroleh dengan kekuatan kita mendapatkan secara cuma-cuma, maka ada dua respon yang bisa kita lihat dari tanggapan seseorang. Yang pertama, ia akan mengucap syukur atas berkat yang ia terima. Lalu ia akan merawat sedemikian rupa, menjaga sedemikian rupa apa yang menjadi miliknya, menggunakan sebaik mungkin dengan hati-hati agar apa yang ia dapatkan dengan cuma-cuma, di mana ia tidak bisa memperoleh dengan kekuatannya sendiri. Tetapi yang kedua, orang itu juga bersuka cita menerimanya, tetapi kurang menghargai. Kenapa? Karena merasa tidak memeras keringat,
tidak bekerja keras, tidak bekerja giat, tidak merasa kesulitan untuk mendapatkannya. Sehingga ia dengan sesuka hati menggunakan dan tidak hati-hati di dalam merawat dan menjaganya. Bagaimana dengan setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana setiap kita diberi kemerdekaan oleh Allah ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dimerdekakan itu berarti bukan dari usaha kita. Itu berarti kita diberi oleh Allah agar kita menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka. Mengapa kita diberi oleh Allah? Karena memang kita tidak bisa mengupayakan kebebasan dari hukum maut dan hukum dosa. Dan bahkan kita sudah selayaknya mendapatkan hukuman itu daripada Allah karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi karena kasih karunia Allah, maka Allah yang menggantikan hukuman itu. Sehingga setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya, dibebaskan, dilepaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita mendapatkan anugerah itu, apa respon dan tanggapan setiap kita? Apakah kita menjadi semakin antusias sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan? Atau kita menganggap sebagai sesuatu yang biasa di dalam kehidupan ini, yang kita dapat, yang datangnya daripada Tuhan. Ketika kita dimerdekakan, dibebaskan dari hukum maut dan hukum dosa, maka orang-orang yang percaya kepada Kristus dituliskan bahwa kita tidak lagi ada di dalam hukuman. Kita dibebaskan dari hukuman yang seharusnya kita tanggung. Bukankah harusnya rasa syukur yang melimpah-limpah karena Kristus yang telah menggantikan kita dengan kematiannya? Bahkan sepekat dan segelap apapun dosa kita sendiri mengakui bahwa mungkin kita tidak layak di hadapan Tuhan karena kesalahan dan pelanggaran kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, sekalipun dosamu merah seperti kernisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka akan memakan hasil baik dari negeri itu. Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19. Betapa kasih yang luar biasa. Siapapun kita dengan latar belakang yang kelam apapun dalam diri kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah mengingat-ingat lagi. Tuhan benar-benar mengampuni kita 100%. Bahkan lewat pengampunan yang Tuhan beri.
Maka kemudian hidupnya dipulihkan. Sehingga kemudian di ayat yang ke-19 di pasal 1 kitab Yesaya, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Ketika hatinya melekat kepada Tuhan, ketika ia percaya kepada Tuhan, maka terjadi perubahan hidup di dalam dirinya. Bukan lagi hukuman yang menanti akibat dosa yang diperbuat dan dilakukan. Tetapi ketika kita menghampiri Allah dan mohon pengampunannya, maka pembebasan itu Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita. Oleh karena itu, jangan mau kita diintimidasi oleh kuasa-kuasa iblis yang mencoba mempengaruhi kita, yang mencoba tetap mengekang kita di dalam dosa. Seringkali intimidasi itu muncul dari pikiran-pikiran kita yang negatif, atau mungkin dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, di mana setiap kesalahan kita maka kita akan mendapatkan hukumannya, bahwa kita ini orang yang berdosa, bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Dan terus ketika intimidasi itu diberikan dan mempengaruhi kita, maka akan membuat iman kita menjadi lemah. Dan kita tidak akan merasakan anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah mengingat-ingat tentang dosa dan kesalahan kita. Setiap orang yang diperbaharui hidupnya dari hari ke hari, maka terus ia akan mengalami perubahan-perubahan hidup menjadi serupa seperti Kristus di dalam kehidupannya. Tetapi juga firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita bahwa penghukuman itu tidak ada lagi. Penghukuman itu tidak ada lagi lewat kematian Kristus di kayu salib. Benar-benar kita menjadi orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Tetapi perlu diingat oleh setiap kita bahwa orang-orang yang di luar Kristus, maka mereka tetap ada di dalam kuasa dosa. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus, mereka tetap hidup di dalam belenggu dosa, karena mereka terpisah dari Allah. Bahkan tidak hanya berhenti terpisah dari Allah karena dosa manusia, tetapi juga sepatutnya mendapatkan hukuman. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita menyadari orang yang di dalam Kristus, orang yang percaya kepada Kristus, dimerdekakan, diselamatkan, dibebaskan dari hukuman. Tetapi sebaliknya orang di luar Kristus, mereka tetap ada di dalam hukuman yang semestinya. Oleh karena itu, di dalam kehidupan setiap kita,
ketika kita melihat saudara-saudari kita, keluarga kita mungkin, kerabat, orang yang dekat, orang yang kita sayangi, mereka yang tidak mengenal Kristus, mereka yang di luar Kristus, kita tahu benar apa endingnya di dalam kehidupan mereka. Apakah kita akan membiarkan orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita cintai, bahkan mungkin menjadi saluran berkat bagi kehidupan kita, akhir hidupnya mereka akan mengalami kebinasaan. Bahkan di dalam perjalanan hidupnya pun mereka akan mendapatkan dan menanggung hukuman akibat dosa-dosa yang dilakukannya. Mari kita diingatkan dan kita diajak bersama-sama. Mari kita mewartakan kasih Kristus kepada saudara-saudari kita, agar mereka sungguh-sungguh juga merasakan anugerah keselamatan, anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri, sehingga mereka tidak hidup di dalam hukuman Allah sekarang dan yang akan datang. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri. Tetapi mari ketika kita melihat saudara-saudari yang kita kasihi, tidak usah jauh-jauh kepada orang lain. Bagian keluarga, orang yang terdekat kita, apakah kita rela? Apakah kita akan membiarkan mereka hidup di dalam kebinasaannya karena ketidaktahuannya dan ketidakmengertiannya? Karena kita tutup mulut, tidak memberitakan akan anugerah pembebasan, anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri dan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Kiranya ini terus menjadi pendorong dan memotivasi setiap kita untuk membawa orang-orang sungguh di dalam rengkuhan kasih Kristus, sehingga pengorbanan yang Tuhan lakukan tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Bagaimana agar kita tetap ada dalam rengkuhan kasih Tuhan? Kemerdekaan itu menjadi bagian kita yang sungguh-sungguh memerdekakan kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Alkitab lewat Rasul Paulus di Roma pasal 8 memberi jalan keluar kepada kita. Tidak hanya sekedar percaya kepada Kristus, karena kita orang-orang yang percaya kepada Kristus dimerdekakan, dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, bahkan hukum Taurat yang mengikat kuat setiap orang-orang yang hidup. Rasul Paulus menolong kita lewat firman Tuhan di pagi hari ini, agar setiap kita hidup di dalam Roh Allah dan mengizinkan Roh Allah tinggal sepenuhnya, memimpin, menguasai setiap langkah kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Karena hanya Roh Allah yang bisa melepaskan kita dari keinginan kedagingan yang membawa kepada kematian. Karena kalau dengan upaya dan usaha kita, maka kita akan jatuh ke dalam dosa yang sama. Meskipun mungkin kita sudah berusaha
untuk bebas dari ikatan dari belenggu dosa itu, tetapi seperti lingkaran setan. Kita menyadari, kita mengakui, tapi kemudian kita melakukannya kembali di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi dengan pimpinan Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang memimpin hidup kita, maka kita akan disanggupkan untuk hidup benar, untuk hidup berkenan di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak kembali jatuh ke dalam dosa yang sama, karena memang kita sudah ditebus lunas, sehingga kuasa maut itu tidak lagi berlaku atas kehidupan setiap kita. Mengapa hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Kalau kuasa maut, kuasa dosa tidak berkuasa atas kehidupan orang percaya, tapi mengapa realitanya masih saja ada banyak orang yang jatuh dosa juga dalam hal yang sama, yang itu juga di dalam hidupnya? Apakah firman yang salah, atau hidup kita yang tidak tepat menanggapi akan kebenaran firman itu? Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan adalah ya dan amin. Kalau firman Tuhan adalah ya dan amin, bahwa anak itu memerdekakan kita sehingga kita benar-benar merdeka, adalah ya dan amin dalam kehidupan kita. Tetapi kalau dalam realitanya ternyata berbeda, maka bukan Alkitab, bukan firman Tuhan yang salah, tetapi diri kita. Mengapa bisa diri kita yang salah? Karena seringkali kita yang membuka celah, kita yang membuka diri kita. Kuasa kegelapan, hal kedagingan, dia ada di luar kita. Tetapi ketika kita membuka celah, kita mengizinkan mereka masuk, meskipun dalam celah yang kecil, maka dengan leluasa ia akan masuk dan mempengaruhi seluruh kehidupan setiap kita. Oleh karena itu kita diajak bersama-sama. Kalau kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, jangan sekali-kali membuka celah di dalam kehidupan setiap kita. Membiarkan, bahkan mengizinkan, karena mungkin nikmat sesaat, karena mungkin menyenangkan mata kita sesaat. Hal-hal yang tidak membangun iman mempengaruhi kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Tetapi yang harus kita lakukan adalah izinkan Roh Kudus untuk menguasai seluruh kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dengan kita mengizinkan Roh bekerja di dalam hidup kita, maka kedagingan kita tidak lagi mempengaruhi kehidupan setiap kita. Karena Roh Kudus itu akan menyertai, memimpin, bahkan memegang kendali hati kita dan pikiran kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Bagaimana agar Roh Kudus bisa memimpin, mengendalikan seluruh kehidupan setiap kita? Maka tidak ada jalan lain dan cara lain selain kita memiliki persekutuan yang intim bersama dengan Allah. Izinkan Roh Kudus memperbaharui dari hari ke hari, sehingga kita benar-benar mendapatkan kemerdekaan
yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, janganlah kita gunakan dengan sia-sia di dalam kehidupan ini. Jangan kemerdekaan itu membawa kita justru kembali jatuh ke dalam dosa. Tetapi mari ketika kita dilepaskan dari hamba dosa, kekuatan-kekuatan yang bukan datangnya dari Allah, maka mari kita bersama-sama menghamba, menjadi hamba Tuhan yang memerdekakan kehidupan kita. Mari kita melayani seorang dengan yang lain di dalam kasih Kristus, sehingga dengan demikian kita benar-benar menghargai anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri. Dengan demikian, tidak hanya kita menjadi egois atas kehidupan dan berkat yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita, tetapi kita diingatkan dan diajak untuk berbagi dan membagikan anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri, yang dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Bahkan setiap kita tidak lagi dihukum oleh Allah, kiranya itu juga menjadi bagian orang-orang yang kita kasihi, dengan mereka percaya kepada Kristus dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk benih kebenaran firman-Mu, karena kami benar-benar dibebaskan dari hukum maut, hukum dosa, hukum Taurat lewat kematian dan kebangkitan Kristus di kayu salib. Harga yang sangat mahal karena Allah sendiri yang turun ke dalam dunia ini, dan berkat yang sangat besar karena kami yang tidak layak dilayakkan oleh Tuhan. Kami dibebaskan dari kuk belenggu yang mengikat kami, sehingga kami tidak hidup di dalam penghukuman karena dosa dan pelanggaran kami. Setiap kami mendapatkan pengampunan yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu, agar setiap kami dimampukan untuk hidup di dalam pimpinan Roh-Mu sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari dosa kami, yang akan memimpin langkah hidup kami, sehingga lewatnya nama Tuhan dipermuliakan. Dan mampukan kami membawa kasih Kristus serta mewartakannya kepada orang-orang yang kami kasihi, karena di luar Kristus hukuman itu masih tetap berlaku. Mereka yang tidak percaya kepada Kristus, maka mereka bukan milik Kristus, dan mereka tidak mendapatkan anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Karena itu Tuhan taruh hati kami, hati yang mengasihi, hati yang berbelas kasih kepada bagian-bagian keluarga, orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kami kasihi, agar kami diberi hikmat untuk menceritakan rahmat Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar
yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami, yang telah menyelamatkan kami sekarang dan akan datang karena kasih pemurah. Beri keberanian kepada setiap kami untuk mewartakan kasih Kristus, sehingga orang-orang yang kami kasihi, mereka juga merasakan dan menikmati kasih dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami percaya hanya karena pimpinan dan tuntunan Roh Kudus yang akan memampukan dan menyangkutkan setiap kami boleh mengalami kasih kemurahan Tuhan, dimampukan dan disanggupkan mewartakan rahmat Tuhan, keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus lewat kematian dan kebangkitannya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami mengucap syukur untuk benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan pada Tuhan, dan sebagai nas persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Saja jemaat bisa bangkit berdiri, kita akan untuk persembahan yang kita berikan pada Tuhan. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat yang kau berikan kepada kami. Kami bersyukur juga kepada Engkau ya Tuhan atas segala kekuatan yang kau berikan kepada kami, atas segala kecukupan yang kau berikan kepada kami pada masa hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak mengungkapkan ucapan syukur kami ini ya Tuhan melalui persembahan yang telah kami bawa pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, biarlah persembahan ini benar-benar harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat saudara kami yang mengolah persembahan ini, berikan hikmat atasnya ya Tuhan di dalam mengolah persembahan ini. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan doa persembahan ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Utari, dan kita sebelum doa syafaat kita akan pujikan satu pujian dari PPR 1 nomor 154 sekaligus sebagai lagu penutup pada ibadah kita pagi hari ini. Yesus bawaku dekat sana.
Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang telah menganugerahkan keselamatan kepada kami lewat penderitaan dan kematian Kristus di kayu salib. Kami yang seharusnya mendapatkan hukuman, kami dibebaskan dan dimerdekakan. Kami mengucap syukur sehingga hari ini setiap kami boleh merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, pemeliharaan penyertaan Tuhan, persekutuan yang intim bersama dengan Tuhan karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kami terus ingin membawa kehidupan setiap kami jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi agar semakin hari kami menjadi serupa seperti Kristus. Semakin hari hati kami melekat hanya pada Kristus. Dan di dalam pengiringan perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan, jika ada di antara kami yang Tuhan izinkan mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini karena kelemahan fisik, karena ekonomi, hubungan yang kurang harmonis dalam keluarga, masalah-masalah yang muncul dalam pekerjaan, kami ingin bawa di bawah kaki Kristus, karena kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberi kelegaan kepada setiap kami. Bahkan kami akan mendapatkan jalan keluar dan Kau akan menganugerahkan sukacita di dalam kasih kemurahan Tuhan. Pagi ini kami juga ingin menyerahkan gereja kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang baik atas kehidupan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Oleh karena itu kami ingin membawa dan menyerahkan semua rencana dan rancangan-rancangan kami ke depan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, ke dalam tangan Tuhan, agar terus pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak hanya berjalan, tetapi terus akan ada terjadi kegerakan rohani di tempat ini, sehingga setiap anak-anak-Mu akan diurapi dan dipakai oleh Tuhan menjadi kepanjangan tangan Tuhan, mewartakan kasih Kristus kepada banyak orang. Kami menyerahkan untuk rencana kemah keluarga ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan panitia yang merancang dan mempersiapkan. Kami menyerahkan tempat yang kami pakai, pembicara dan seksi acara yang akan mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan urapi sehingga menjawab apa yang menjadi kebutuhan kami, dan kami sungguh merasakan lawatan Tuhan bersama dengan keluarga yang kami kasihi. Kami melihat dan akan merasakan kebaikan dan kemurahan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan akan memberkati sidang jemaat di tempat ini, sehingga setiap kami boleh ambil bagian sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan taruh di hati kami. Dan pada waktunya kami percaya Tuhan yang akan mencukupkannya. Kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Kami menyerahkan calon penatua diaken, calon majelis dan komisi serta departemen yang saat-saat ini sedang dipersiapkan untuk menyusun program di tahun yang pertama. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberi hikmat. Kami juga diserahkan untuk masa Raya Paskah yang terus kami jalani dan kami hidupi, yang membawa kami untuk semakin dekat kepada Kristus, mensyukuri setiap rahmat dan anugerah, serta kami menyadari benar hanya karena Kristus
yang mati di kayu salib dan bangkit, yang membawa kami kepada kehidupan baru, keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami terus menyerahkan serangkaian masa raya Paskah ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup. Kami juga menyerahkan rekan-rekan majelis yang akan menyelesaikan tugas tanggung jawabnya sampai bulan April ini. Tuhan memberkati, sehingga rekan-rekan juga dapat menyelesaikan dengan baik karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang dengan ketulusan hati melayani Tuhan lewat pelayanan di tempat ini. Pagi ini kami juga ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Kami mengucap syukur untuk Pak Liston Pardamian, untuk Ibu Karmianti yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Satu berkat, satu anugerah yang Tuhan limpahkan kepada anak-anak. Tuhan memberkati kesehatan, Tuhan memberkati keluarga rumah tangga yang dibangun, Tuhan memberkati pekerjaan yang ditekuni setiap hari. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan sendiri yang akan menambahkan iman dan pengalaman hidup berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga lewat kehadiran hamba-hamba ini akan dipakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih kemurahan Tuhan yang anak-anak mengalami dan anak-anak merasakan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini, yang kami juga berseru dan memohon kepada Tuhan. Kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan sendiri yang akan menolong dan menjamah setiap anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu sungguh boleh mengalami hadirat Tuhan yang kuat di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali Dia membuktinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Bapa Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami mengucap syukur ibadah yang diberkati oleh Tuhan, dan kami percaya sepanjang pekan yang akan kami lalui bersama-sama, bersama dengan keluarga dan pelayanan, Tuhan akan memberkati dan menyertai kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan sendiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipuji
Tuhan Yesus memberkati.